Kita dikhianati oleh orang yang berada di dalam tembok itu karena dia mengajari kita caranya bernasionalisasi ke dalam. Orang yang dibuat oleh bagus, betul-betul bagus itu. Diberikan tajuk to create dangerously. To create what? To create thoughts dangerously. Berpikir itu adalah fenomena yang misterius, bahkan sangat misterius, baik dari sisi filosofis maupun dari sisi fisiologis. Hegel bilang bahwa untuk mensintesa, Anda butuh tesis dan antitesis. Nah, sejak MRI ditemukan di Nottingham oleh Sir Peter Mansfield, mulai banyak penemuan-penemuan ilmiah. Ketika orang mulai tahu otak kiri, otak kanan, hemisfer kiri, hemisfer kanan, itu bekerja layaknya tesis dan antitesis, walaupun itu masih spekulasi. Seperti itu. Jadi kelihatannya untuk bisa berpikir sama sekali, Anda harus bergumul dengan polar oposit senantiasa, tesis dan antitesis. Dan ada yang berspekulasi bahwa binatang itu berpikir dengan otak kiri, dengan otak kanan, yaitu bahwa otak kanan senantiasa mencari predator, otak kiri senantiasa mencari mangsa. Jadi begitulah gambaran cara kita berpikir. Kalau teman-teman sebelum pakai iPhone dulu kameranya rangefinder, gitu ya, kelihatannya teman-teman itu bisa menentukan fokus hanya lewat dua lensa gitu. Nah begitulah caranya kelihatannya kita bernavigasi di dalam dunia ini yang penuh dengan polusi pikiran tanpa menjadi gila. Nah seperti itu. Nah hari ini saya nggak tahu dalam 60 menit ke depan teman-teman akan dapat apa. Ya. Yang pasti saya dan Pak Rocky tentu tidak akan mencekoki dengan buah pikiran yang sudah matang. Karena saya mau untuk teman-teman terutama yang sudah bersusah payah datang kemari, datang ikut dalam kreasi sintesis tersebut. Jadi yang pasti tidak akan terjadi adalah selama 60 menit, dua bapak-bapak saling setuju sama satu sama lain. Gitu. Oke, jadi saya bagi diskusi ini Pak Rocky dalam 3 babak. Saya mau... Tadi apa? Nggak setuju. Kalau nggak setuju saya tebang. Iya nih, saya pura-pura tidak setuju. Jadi saya akan sedikit berantitesa, dicampur dengan miskarakterisasi dan mungkin sedikit demagog gitu. Nah, jadi begini Pak, menurut saya Pak Rocky itu mengejawantakan sebuah arketipal atau unconscious kolektif, seorang jester. Seorang jester itu selalu hadir dalam sejarah di mana raja-raja itu selalu ada jester di dalam court gitu ya. Hanya seorang jester inilah yang bisa bilang bahwa rajanya telanjang. Hanya seorang jester inilah yang bisa bilang kebenaran tanpa takut dibunuh raja. Karena kalau dia dibunuh raja, rajanya pasti nggak populer. Jadi pada waktu Raja Prancis perang dengan Raja Inggris, kapal-kapal dari Prancis itu tenggelam semua. Gak ada satupun yang berani bilang ke Raja Prancis kalau kapal kita tenggelam. Cuma si jester, si joker ini, dia bilang bahwa yaitu karena tentara-tentara Inggris gak ada yang bisa berenang. Gitu. Akhirnya bisa dihasilkan. Tapi pada malam hari ini saya ingin agar Pak Rocky bukan sebagai jester, tapi sebagai sage, sebagai intelektual yang saya sangat hormati. Nah, antitesa saya adalah seperti ini Pak Rocky. Logika, reason yang Pak Rocky sangat junjung tinggi, itu adalah privilege kaum intelektual. Itu adalah privilege kaum intelektual. Kaum yang beruntung yang bisa hadir di dalam universitas. Sebagian besar masyarakat tidak mendasarkan tindakannya kepada logika dan reason. Mereka mendasarkannya kepada narasi dan imajinasi. Imajinasi akan rasa susah yang sama, geographic territory, Ben Anderson, Edward Said, semua bilang begitu.
Jadi, sebagai seorang intelektual, saya mengharapkan lebih dari Pak Rocky. Bahwa 0% presidensial threshold itu bukan narasi. Layaknya Indonesia negara besar, itu bukan narasi. Indonesia kiblat panjat tebing dunia, itu narasi. Seperti itu. Nah, apa narasi yang Pak Rocky tawarkan yang bisa menjadi landasan tindakan Indonesia, sebuah cerita yang kalau dipercaya orang Indonesia tahu dia ke depan akan hadir di mana? Akan apa? Akan berakhir di mana? Akan hadir di mana? Indonesia. Iya. Akan berakhir di IKN. Oke. Serius ya terangkan itu. Oke, sebentar saya potong sedikit sebentar. Oke. Itu narasi loh Pak. Yes. Itu narasi bahwa untuk lepas dari kolonialisme kita harus pindah. Itu narasi. Maksud saya begini Pak, kalau itu dihilangkan, narasi lain akan timbul di situ. Ya. Oke, saya lanjut. Kenapa itu harus dinarasikan? Karena IKN itu bukan situs fisikal. Dia bisa jadi situs moral, dia bisa jadi situs intelektual. Kalau dia didesain dari awal dalam bentuk pertengkaran intelektual. Jadi sebagai simbol, IKN itu memperlihatkan demagogi dari seseorang. Karena dia melanggar semua persyaratan untuk menghasilkan yang kita sebut sebagai situs intelektual. Kita ingin lihat kota itu sebagai intellectual city itu. Tetapi desain di belakang itu adalah feodalisme. Keinginan untuk memamerkan sesuatu. Dalam narasi itu saya kasih kritik sebetulnya kan. Jadi Indonesia dihidupkan oleh perkelahian naratif. Harusnya begitu. Negeri ini dilahirkan melalui perkelahian naratif. Tapi tiba-tiba ada seseorang mengklaim bahwa narasi itu tidak diperlukan. Karena kita ingin cepat-cepat melihat hasilnya. Narasi memerlukan investasi logika, investasi etik yang lama. Nah, sang raja tidak sabar untuk menunggu investasi itu. Maka dia simbolkan bahwa seluruh ambisi dia itu harus berwujud pada IKN. Itu dasarnya. Kalau bukan ini kecelakaan argumentasi ya, karena saya terpaksa mesti cari keterangan karena sudah ucapkan satirenya tuh. fine betul. Oke, jadi narasi IKN itu di bawahnya mengundermine narasi itu sendiri, bahwa untuk lepas dari feodalisme, tapi narasi itu sendiri didukung oleh feodalisme, begitu Pak ya? Yep. Oke. Bab kedua, saya mau jadi mahasiswa bimbingan paroki. Semester berapa kamu? Pokoknya udah mahasiswa swasta ini Mas. Saya Oke, bagus. sebentar lagi harus cari kerja. Jadi saya mau menyajikan tesis, gitu ya. Tesis saya mohon dibantai seperti tesisnya Dian Sastro, gitu. Manusia itu adalah makhluk individu yang membentuk sosial kontrak satu sama lain. Tapi juga manusia sosial yang membuat rongga individu di dalam domain privatnya. Tapi ketika sebuah bangsa bergumul dengan bangsa yang lain, kesosialan manusia itu yang terejawantakan lewat nasionalisme itu selalu menang. Kita lihat bahwa Donald Trump, Brexit, populist leaders in continental Europe, semua maju dengan narasi nasionalisme. Jadi kita tahu bahwa nasionalisme itu setiap berbenturan dengan negara-negara lain, dia pasti menang di atas liberalisme. Tesis saya adalah begini, sebuah bangsa untuk bisa efektif, dia harus digambarkan seperti sebuah walled garden, ya, sebuah taman yang dipagari, gitu ya. Di tengahnya adalah strong liberal values. Kenapa?
Strong liberal values bermula dari bahwa manusia tidak setuju satu sama lain, tidak bisa setuju sama satu sama lain. Oleh karena itu butuh state untuk melindungi hak, dan maka itu lahir toleransi. Meritokrasi kemudian hadir dari situ, dan meritokrasi itu belum lama sebenarnya. Hanya dihadirkan lewat orang yang memiliki kesetaraan dari awal. Tapi di luar harus ada nasionalisme yang merekatkan mereka, gitu. Nah, itu tesis saya, dan kritik saya adalah bahwa di Indonesia ini liberal values itu terhalangi oleh hegemon-hegemon di dalam kultur Indonesia yang saling mengkanibalisasi kultur-kultur yang lain. Misalnya Javanisasi, hal-hal seperti itu. Unless and until setiap bangsa Indonesia itu merasa dirinya setara, barulah liberalisme itu bisa keluar dengan meritokrasi yang akan mendukung nasionalismenya dengan talent-talent yang paling terbaik. Kita dikhianati oleh orang yang berada di dalam tembok itu karena dia mengajari kita caranya bernasionalisasi ke dalam, bukan keluar. Saya mau berbahasa Inggris sekarang, dia bilang tidak nasionalis. Anda harus dukung Palestina Israel. Tapi ngomongnya ke dalam, harusnya ngomongnya keluar. Silakan dibantai. Oke, saya minum kopi dulu ya. Tadi saya minta kopi hitam dan pahit. Kopi sehitam Republik dan sepahit Harapan. Metafor yang dibuat oleh Bagus, betul-betul bagus itu. Saya membayangkan waktu dia mulai bicara, ada taman di dalamnya, inti dari taman itu, pelatarannya adalah liberalisme. Lalu ada perjanjian sosial untuk menghasilkan peradaban. Di kita peradaban namanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kemudian ditemboki oleh persatuan Indonesia. Kan itu jadinya. Sekarang kalau wilayah itu saya gambarkan sebagai dua aktivitas. Liberalisme itu semacam, karena dia di pusat, dia yang menentukan ketegangan sentrifugal untuk mengatasi rotasi sentripetal. Kira-kira begitu yang belajar fisika nih. Sekarang harus dipilih momentum, bukan momentum, momen untuk menentukan kapan sentrifugal itu berfungsi, kapan sentripetal itu dinetralisir tuh. Saya tanya misalnya, satu waktu saya ada di Papua itu, ajukan problem ini dengan bahasa yang lebih sederhana. Saya bilang begini, kalau Papua ada di dalam kondisi sentripetal, yang akan kalian pilih apa tuh? Saya nggak bilang sentripetal, saya bilang Papua ada di dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mengucapkan sesuatu. Kira-kira begitu tuh, karena sentripetal dibikin nol geraknya itu. Lalu saya tanya pada mereka, lebih penting mana? Sila kedua atau sila ketiga? Kemanusiaan yang adil dan beradab atau persatuan Indonesia tuh? Di dalam hitungan 0,0 sekian nanodetik, semua bilang sila kedua, Pak. Kemanusiaan yang adil dan beradab, karena perjanjian sosial di situ tidak dipenuhi oleh negara. Jadi bagi mereka, imajinasi tentang Pancasila didasarkan pada problem real yang dia hadapi. Itu penindasan. Bagi dia, oke, lebih baik kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanya pada Pak Jokowi, pasti dia bilang persatuan Indonesia paling penting. Karena dia mempertahankan posisi sentrifugal yang tidak bisa dia pahami, bahwa di dalam posisi itu harusnya ada kebebasan individu untuk mengucapkan pilihan, self determination. Tapi ini narasi yang berbahaya untuk diucapkan, karena seolah-olah bangsa ini akan pecah kalau tidak ada persatuan Indonesia tuh.
Lah kalau begitu ada persatuan tanpa ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ya lebih cepat pecah negara ini. Ada persatuan tanpa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, pecah negara ini. Jadi semua perjanjian sosial, kontrak sosial, entah itu ala Hobbesian antara Rousseau segala macam itu batal karena kemampuan kita untuk menghidupkan liberal mind, bukan liberalisme. Minimal ada liberal mind untuk menghargai orang boleh berpikir dan harus berpikir supaya dialektikanya muncul tuh. Nah, tutorisasi selama ini adalah NKRI harga mati, 4 pilar MPR segala macam itu. Jadi kondisi intelektual kita tidak dihasilkan karena pedagogi, tapi karena demagogi itu. Satu anggota DPR yang dekat sini itu demagog semua itu. Ya, karena dari awal dia tidak ditrain untuk bertengkar. Dia ditrain untuk patuh pada feodalisme internal partai itu. Jadi sekarang kita ada dalam upaya untuk regain our liberal mind tuh. Orang akan bilang Rocky Gerung pro liberalisme. Lo dari awal negeri ini didasarkan, didirikan dengan ide liberalisme. Kalau nggak ada liberalisme nggak merdeka negeri ini. Kan liberalisme artinya merdeka itu. Dan apalagi kalau dari segi sejarah itu, karena partai liberal menang di Belanda, maka ide-ide tentang kemerdekaan ditumbuhkan juga di Indonesia. Jadi connecting ideas itu yang kita sebut sebagai basis kehidupan kita dari awal terkoneksi dengan perubahan-perubahan di dunia. Tidak ada sejarah Indonesia, yang ada sejarah dunia, di mana Indonesia bagian dari sejarah itu. Iya. Ini menurut saya masalah klasik Pak Rocky. Tadi Pak Rocky bilang Thomas Hobbes, Rousseau. Tapi kan Thomas Hobbes juga bilang ini untuk menjadi devil's advocate sedikit. Seharusnya nggak harus disclose itu, harusnya bebas untuk berpikir kan saya kan. Sedespotiknya Leviathan itu, tanpanya kita hancur tercerai-berai. Right? Walaupun dia monster, dia menyeimbangkan ekosistem laut. Gitu. Kalau kita tumbangkan itu atas asas-asas liberalisme, seperti akan hancurnya Inggris ketika setelah perang bersaudara itu. Gitu. Dalam situasi semacam itu, apakah kita bisa mengorbankan sedikit saja tenet-tenet dari liberalisme demi menjaga keutuhan bangsa? Kita bukan sekedar bisa bernegosiasi supaya Leviathan itu tidak muncul jadi monster. Kita sudah lakukan itu di dalam tahapan sejarah politik kita. Kita negosiasi ketika Belanda ingin masuk kembali di sini, kita nggak pakai atau menggabungkan gerakan rakyat yang bersenjata dengan kemampuan diplomasi kita di luar negeri. Kan itu semacam upaya untuk negosiasi supaya kita dianggap masyarakat beradab. Dan kita memilih diplomasi supaya negeri barat itu tahu bahwa dengan kemampuan narasi kemerdekaan kita bisa bekuk mereka yang ingin tiba kembali di Indonesia melalui agresi kedua yang isinya adalah senjata itu. Jadi kita pernah bernegosiasi dengan itu. Bahkan era demokrasi liberal, demokrasi parlementer, seluruh fasilitas publik untuk menghasilkan diskurs dihasilkan oleh pertarungan ide. Semua pertarungan ide hanya mungkin kalau ada human condition di situ yang kita sebut liberal mind tadi. Jadi soal itu betul sekali, tetapi kemudian perlahan-lahan diskurs tentang liberal mind itu dihentikan oleh ambisi. Lalu ambisi Bung Karno waktu itu menghentikan liberal mind. Ambisi Pak Harto akhirnya menghapus liberal mind. Kita hidupkan kembali liberal mind itu ketika reformasi itu. Perjanjian sosial di situ adalah ethics first. Kenapa? Karena sebelumnya di dalam dua rejim itu ethics seolah-olah diabaikan. Kita regain the imperative of ethics as engine of democracy itu. Di era reformasi awal itu Pak Habibie betul-betul mengucapkan kembali liberal mind,
pers boleh bebas itu, nggak boleh bahkan menteri penerangannya yang seolah pada waktu itu berfungsi sebagai Leviathan ini dihilangkan kan. Jadi nggak ada lagi itu. Masuk pada Gus Dur, apalagi Gus Dur bahkan demokrasi Gus Dur anything goes gitu buat Gus Dur, ngoceh aja segala macam. Karena bagi Gus Dur dimungkinkan satu era untuk membentuk nation dengan kapasitas berpikir. Dan memang di era itu demokrasi itu seolah popping up tiba-tiba, walaupun kita tahu institusi untuk melarutkan ide demokrasi itu ada institusi modal Orde Baru, yaitu partai-partai yang ada sekarang kan. Jadi pada waktu itu ada liberal mind di era Gus Dur, tetapi fasilitas untuk mengolah liberal mind itu masih dalam bentuk struktur-struktur kekuasaan Orde sebelumnya, Orde Baru. Jadi kita punya liberal mind, tetapi yang ada di yang mewadahi dia adalah ya feudal mind, authoritarian, pseudo authoritarian activities kan. Nah itu yang kemudian berangkat kenapa kita sekarang gagal di dalam demokrasi itu. Karena dari awal sebetulnya bagian-bagian buruk dari politik Orde Baru itu carry over ke dalam sistem yang kita sebut reformasi sekarang. Nah sekarang begitu jadinya tuh. Jadi betul tadi tesis itu kita mau coba ulang renegosiasi. Dan itu yang hanya bisa dihasilkan dengan percakapan semacam ini di backup dengan tekanan politik. Tekanan politik terutama justru dari kalangan intelektual. Tapi baru kita mulai sadari bahwa kita mesti bertanya kenapa the intellectuals itu matanya baru terbuka ya kira-kira 2 bulan terakhir ini. Coba. Poinnya di situ. Kalau saya bertanya, apa yang menyebabkan banality of stupidity ini ada di kalangan intelektual selama 9 tahun? Apa yang terjadi di situ? Ya feodalisme, iya feodalisme. Tapi mengapa orang yang berpikir bisa takut pada orang yang ijazahnya palsu? Dasar-dasar itu kalau kita usut apa karena takut ASN dipecat. Lo Anda kan intelektual. Jadi bahkan kita bisa definisikan yang kita sebut intelektual yang digugat terus-menerus oleh Julian Benda misalnya itu. Betul-betul adalah betrayal, pengkhianat. Tapi oke, kita maafkan itu lalu kita masuk pada periode berikut hari ini. Bisa enggak demokrasi ini kita investasikan kembali di dalam basis pikiran itu. Bring ideas, bring intellectual back into politics. Sekarang kelihatannya begitu. Anda datang di sini hanya untuk mengintip dan menghasut saya. Padahal saya mau menghasut teman-teman kan. Paling tidak Anda ada di sini untuk membuktikan bahwa satu bagian yang kita sebut elit Indonesia itu menghasilkan perubahan dan this is the beginning of the end. Kita bisa mulai batasi misalnya. Mengapa yang disebut intelektual nebeng begitu situasi sudah the beginning of the end? Supaya end game ini dipercepat misalnya kan. Nah positioning ini yang memungkinkan kita percaya bahwa nanti rejim setelah ini kapasitas intelektual kita masih bisa kita investasikan ke Pak Prabowo gitu. Dan Pak Prabowo mesti dengar bahwa pembicaraan di sini lebih penting dari upaya Prabowo untuk kasak-kusuk siapa yang akan jadi menteri di kabinet dia nanti kan. Kemampuan Presiden Prabowo untuk mendeteksi bahwa ada ide yang lagi muncul. Tapi ide itu jangan lagi dihalangi oleh kepentingan infrastruktur politik real. Kita mesti anggap bahwa hantu pikiran itu akan gentayangan terus di era Pak Prabowo, apalagi kalau Pak Prabowo tidak bisa memisahkan mana ban bener dan mana ban serep. Saya mau follow up ke poin terakhir Pak Rocky, tapi sebelum itu saya tertarik 2 hal Pak Rocky. Karena kita lagi ngomong liberal minds tadi. Dari mana tumbuhnya, di mana dijaganya mekanismenya. Kalau kita bicara tentang
mungkin sudut pandang Max Weber misalnya, bahwa itu produk dari value, kultur, dari nilai-nilai moral, diejawantahkan jadi kapitalisme, jadi freedom of speech, segala macam, tenet-tenet liberalisme. Nah, Indonesia tadi Pak Rocky gambarkan tuh sebagai pohon mungkin beringin gitu ya, yang namanya pohon liberal, tapi tanah yang menghidupinya itu tanah feodal. Nah, seperti itu tuh. Jadi gimana, tesis saya dapat berapa Pak? Oke, dapat A-. Nah gitu. A untuk kenekatan, minus untuk kebimbangan. Iya, jadi gitu Pak. Nah, jadi saya atas asumsi itu, saya pikir bahwa liberalisme itu bukan sistem yang jatuh dari langit. Itu sistem yang sebenarnya di ranah lain itu datang dari bawah. Nah, karena kita asasnya sintetik gitu ya, maka saya sangat mengharapkan universitas menjadi tempat di mana liberalisme itu bebas tumbuh di situ. Di mana di situ kalau saya pergi ke salah satu college di Oxford, ya dia bahkan ada courtyard gitu kan, ada adversarial chamber yang betul-betul mirip dengan parlemen, bahkan arsitekturnya pun mirip. Kenapa? Karena universitas adalah mikrokosmos dari sebuah negara, bahkan susunan kepengurusannya pun mirip-mirip. Ada senat pun gitu kan. Nah, di Indonesia ini saya sangat cemas. Karena standar-standar yang universitas junjung tinggi itu mulai hancur. Dengan dibatalkannya keguru besaran dari beberapa orang, dengan ketahuannya beberapa akademisi yang harusnya menjunjung tinggi nilai liberal itu, dan etik di bawahnya terlibat plagiarisme, perjokian. Dan masyarakat di bawah universitas yang mengharapkan narasi, itu tidak punya pegangan lagi, karena universitasnya tidur bersama dengan politik praktis. Bahkan, mohon maaf, untuk menjadi rektor pun, Anda harus mendapatkan berkah atau berkat atau izin gitu. Nah, dengan demikian, dari mana kita bisa mengharapkan dia tumbuh secara alami dan bahkan disirami sampai dia besar? Saya rasa nggak ada harapan. Hal yang sama pernah dibayangkan oleh dulu kira-kira tahun 80-an, ada buku untuk menggambarkan keadaan kecemasan Amerika bahwa pendidikannya tidak lagi menghasilkan liberalisme itu. Bukunya kalau nggak salah judulnya The Closing of American Mind. Siapa yang nulis itu ya? Belakangnya itu Bloch, siapa Bloch itulah. Di dalam buku itu dicemaskan bahwa kemerdekaan berpikir di Amerika itu mulai dibatalkan justru oleh pikiran-pikiran Eropa yang fondasional itu. Filsafat itu dianggap, ya filsafat itu menstrukturkan, membuat ada pola itu. Jadi selalu ada semacam counter dialectics, bahwa filsafat sebetulnya ingin menguraikan masalah, tetapi begitu dia masuk ke dalam universitas, filosofi apapun, dia berubah menjadi panduan untuk berpikir, panduan moral, panduan untuk logika itu. Akibatnya tadi liberal mind yang origin ada di dalam upaya untuk bertengkar ditertibkan oleh filosofi. Kalau kita lagi bertengkar dengan kapitalisme, seorang Marxis datang, kata Marx, dialektika itu tidak dalam pikiran tapi dalam materi itu. Berhenti kita. Tanpa kita mampu untuk mengatakan apa yang dimaksud dengan dialektika dalam materi itu. Jadi paradigma dibatalkan oleh paradigma, bukan pertengkaran di dalam paradigma sendiri. Padahal kita masih bisa bertengkar di dalam paradigma Marxisme atau dalam paradigma libertarian di dalam dirinya sendiri itu. Jadi kita membantah sesuatu dengan mengandalkan pertukaran paradigma. Padahal di dalam dirinya paradigma juga memungkinkan untuk self contradiction. Jadi sekali lagi kurikulum kita, universitas kita tidak didesain untuk melakukan semacam ya proses dialektika yang memungkinkan dihasilkannya pikiran baru tuh. Kalau kita bicara misalnya dengan dosen-dosen tuh, ya dialektika artinya ada tesis yang dilawan oleh antitesis yang datang dari luar sehingga timbulnya sintesis. Bagaimana mungkin? Tesis
ditantang oleh antitesis dari luar. Dialektika artinya tesisnya sendiri memberi sinyal bahwa perlu antitesis dari dalam dirinya. Jadi kacau cara kita mengerti itu. Sama seperti kalau misalnya di tubuh saya ada penyakit itu, alam semesta memberi sel saya yang rusak itu fasilitas untuk bunuh diri itu. Apa namanya, ada dokter apa siapa sih namanya, apoptosis, betul nggak tuh? Apoptosis. Sel itu tahu diri, maka dia akan bunuh diri supaya tidak merangsek sel yang sehat sehingga metastasi itu. Dalam politik harusnya begitu. Kalau nggak disukai legitimasi udah turunnya mundur aja, nggak perlu cawe-cawe. Jadi alam sebetulnya kasih sinyal pada kita tuh. Nah, kurikulum kita juga di universitas begitu. Dosen yang nggak mampu berupaya untuk cari supaya jadi profesor, pakai skripsi bimbingan dia yang lebih pintar dari dia itu untuk ditaruh namanya. Jadi numpang nama pada mahasiswa bimbingannya. Nah, mental itu yang kemudian jadi semacam semangat baru. Ada yang mau jadi guru besar dengan otak kecil. Kan dipamerkan di situ kan. Kenapa begitu? Karena tadi ketidakmampuan untuk secara origin produce his or her own ideas nebeng pada paradigma itu. Akibatnya terjadi involusi itu. Si calon doktor itu dibimbing oleh profesor sebelum yang juga dungu. Akibatnya kedunguan itu secara involusi terjadi. Jadi tidak ada orang yang mau keluar dari demagogi itu. So we are riding the tidal wave of stupidity. Dapat berapa saya sebagai dosen pembimbing? Tesis saya boleh dipublish dengan nama Bapak. Siap. Next. Saya sepakat. Ruang publik kita itu diisi oleh ideolog yang tidak mampu berdialektika seperti yang Pak Rocky katakan. Tidak mampu berpikir dengan tesis dan antitesis. Dia pikir berantitesa itu tidak sopan. Itu poinnya. Saya selalu paling membosankan itu ngomong dengan orang ideolog. Bagaimana saya tahu dia ideolog? Seorang kapitalis yang berpikir harus tahu di mana tepi jurang tebing kapitalisme itu. Dia harus tahu batas-batasnya. Dia harus bisa di counter argumen gitu. Di mana tesis kamu akan gagal gitu. Seorang sosialis yang bukan ideolog juga harus tahu di mana tesis-tesis dia akan gagal gitu. Kalau begitu ngobrol, kita nggak akan jatuh dalam fanatisme dan nggak akan jatuh dalam kekerasan. Seperti yang terjadi di media beberapa waktu lalu kan? Media apa? Ya kan, ketika hidung Pak Rocky hampir tersentuh. Nah itu adalah hal terakhir yang kita resort to kalau tidak mampu lagi berdialektika, kalau tidak mampu lagi berdialog. Oke. Saya mau menatap administrasi ke depan Pak Rocky, pemerintahan ke depan, karena tadi poin terakhir sebelum yang ini Pak Rocky bilang begitu. Ada di dalam fisika beberapa gaya-gaya yang mengatur pergerakan benda apapun, gaya weak nuclear force, strong nuclear force, gravitasi yang sedikit. Di dalam social issues juga ada gaya-gaya. Misalnya kemiskinan membuat orang bermigrasi dari daerah ke daerah. Kesetaraan gender membuat orang bergerak, mengubah nuansa ekonomi di situ. Saya pikir di 2024 bahkan 29 dan ke depan yang paling dominan adalah geopolitik. Karena dua hal. Yang satu adalah karena finitude of natural resources, keterbatasan of natural resources, gitu ya. Dan Indonesia pegang kuncinya. Nomor dua yang sangat menggusarkan adalah ketiadaan moral absolut di ranah internasional. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah Cina akan ikut campur dengan urusan Indonesia, pertanyaannya adalah mengapa tidak? Toh tidak ada binding moral absolut, dan ketika nilai-nilai liberalisme itu berbenturan dengan national interest,
National interest wins every single time. Oke. Nah, Indonesia akan menghadapi itu ke depan. Semua mata ke arah kita. Kita punya administrasi baru. Siapakah yang akan membawa kita untuk mengejawantakan post-colonial image of Indonesia the most efficient way? Oke, istilah moral absolute mengingatkan saya pada tesis Immanuel Kant. Menginginkan ada unity of reason, unity of moral value, supaya dunia ini punya model di atas itu. Ada yang diacu bersama-sama itu. Dan itu yang mendasarkan kita membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu yang memungkinkan orang Eropa itu bikin semacam unitaris ekonomi itu, kecuali Brexit tadi kan. Jadi memang di dalam intellectual history selalu ada tendensi untuk tiba pada sesuatu general ideas. Apalagi kalau dia bisa dipastikan penuntun moral tuh. Jadi ini semuanya ada soal Kantian philosophy itu. Tetapi kita lihat misalnya bahwa segala sesuatu yang hendak diabsolutkan, dia akan menimbulkan pemberontakan dari dalam tuh kan. Karena kok diabsolutkan, jadi keleluasaan hilang ketika diabsolutkan. Eropa punya satu bank sentral, apa namanya? ECB. European Central Bank itu. Seolah-olah dengan sinyal moneter dari Bank Sentral Eropa, persoalan ekonomi bisa dikendalikan secara monetaristis. Itu general ideas dari von Hayek segala macam itu. Tetapi faktanya ada satu gubernur sentral yang mengatur moneter, tetapi ada 27 atau 30 menteri keuangan yang masih berbasis pada nasionalisme. Kan harusnya dia paralel tuh antara fiskal dan moneter itu. Tetapi nasionalisme Yunani beda dengan nasionalisme Jerman. Jadi menteri keuangan Yunani tidak mungkin sekedar melihat sinyal moneter yang European itu, karena dia mesti bandingkan. Kalau dia lakukan sinyal fiskal, apakah sama dengan sinyal fiskal yang dimengerti oleh tradisi orang Jerman misalnya kan? Jadi itu juga menunjukkan ada soal di dalam pelembagaan yang kita sebut moral absolut tadi. Tetapi diam-diam ada masyarakat sipil di Eropa yang membentuk moral absolut sebagai hidden curricula, sebagai tacit agreement. Diam-diam mereka bersekutu, terutama anak-anak muda, untuk menganggap bahwa planet, iklim, lingkungan adalah moral absolut mereka tuh. Jadi mereka akan tanya, do you speak environmental ethics itu as a moral absolute, as a new kind of grammar gitu? Do you speak feminism? Do you speak gender equality, human rights, etc. Itu. Nah kita di Indonesia terlambat untuk menjadi pengusung moral absolut. Padahal Pancasila itu adalah manifestasi, kompilasi dari moral absolut. Humanity ada di situ tuh, social justice ada di situ tuh, demokrasi ada di situ tuh. Jadi apa yang jadi masalah di kita sehingga sesuatu yang sudah disediakan di dalam alam berpikir kita sebut aja bahwa nilai-nilai kompilasi, kan Pancasila itu kompilasi dari nilai-nilai dunia yang dengan cerdas diwujudkan atau dirancang, diedit oleh Presiden Soekarno tuh. Itu yang kita sebut sebagai pegangan awal kita. Kalau Anda misalnya bicara dengan anak-anak muda Eropa, contoh mereka akan kejar kita. Satu waktu saya lagi ngopi di Budapest itu. Anak muda nawarin kopi, saya bilang Indonesia ada kopi itu. Kopi apa? Kopi Gayo namanya itu. Lalu mulai terjadi percakapan, yo di mana itu? Di Aceh. Lalu secara hipotetis mereka bertanya, Aceh kopi Gayo itu di bukit keberapa? Bayangin misalnya. Karena dia tahu bahwa akan ada pemetaan tentang perkebunan kopi itu. Lalu dia berpikir, iya mungkin itu hasilnya kopinya bagus, tapi bukankah itu 2 bulan lalu masih hutan? Kenapa sekarang jadi kebun kopi itu? Berapa banyak ecological footprint yang hilang karena hutan primer berubah jadi kebun sawit? Kan itu pertanyaan moral absolut kan?
untuk menghitung sebetulnya. Sama seperti Pak Prabowo sekarang ingin ya kemiskinan bisa diatasi dengan memecut ekonomi sampai ke 8%. Itu oke ya. Makroekonomi bilang iya pasti akan ada pertumbuhan tuh. Masalahnya siapa yang bertumbuh lebih awal? Kalau ekonomi dipecut 8% tuh. Ya pasti 1% di atas yang dipecut lebih awal. Yang di bawah akan tertinggal tuh. Karena kapasitas dia untuk menghidupkan pertumbuhan itu tidak secepat yang di atas. Jadi implikasinya akan ada lagi disparitas itu. Apalagi kalau kita tambahkan, oke 8% pertumbuhan ekonomi itu, berapa persen kehilangan karbon untuk ditradingkan. Jadi itu yang disebut sekarang green policies atau green paradigm jadi semacam moral absolut itu. Jadi saya kira ya itu sekedar contoh bagus bahwa bagus mengucapkan contoh yang bagus. Iya, luar biasa. Saya mau lanjut ke environmental ethics sebagai binding morality or emergent binding morality. Tapi tadi contoh tentang European Central Bank itu kenapa disebut emergent binding moral? Karena tidak mendasarkannya pada Tuhan sebenarnya, tapi mendasarkannya kepada collective conscious of people, gitu. Kalau ditulis dalam kitab suci jadi absolut, gitu, ya kan? Tapi European Central Bank contoh itu tadi adalah saya mau bahas sedikit bahwa ketika Mario Draghi waktu itu direkturnya bersitegang dengan Central Bank dari Jerman, pada waktu itu direkturnya Jens Weidmann, dia juga bersitegang dengan Angela Merkel karena dia bersitegang dengan ECB, itu dia mensitir nasionalisme Jerman, Mbak. Jadi pada waktu itu saya sangat kaget karena saya lihat pada waktu dia ngomong, dia bilang, dia mensitir karya literatur Jerman yang namanya Faust, ya tulisan dari Goethe. Itu magnum opusnya literari Jerman. Kalau di Indonesia mungkin La Galigo, nggak ada yang tahu kan? Oh, tahu, gitu. Jadi dia bilang setan di dalam Faust yang namanya Mephistopheles itu Mephistopheles, dia mencoba meyakinkan raja yang pada waktu itu sedang kehilangan kesulitan finansial untuk mencetak uang kertas. Jadi dia samakan Mario Draghi policy dengan si Mephistopheles itu. Pada waktu dia quantitative easing segala macam. Nah, itu adalah contoh bahwa nasionalisme yang didukung oleh literary imaji di sebuah bangsa itu dominan keluar setiap saat. Di situ lah itu, tapi dijawab dengan bagus sekali oleh Pak Rocky karena counternya adalah emergent binding morality itu yang mudah-mudahan bisa mensuppress excessive nationalism force. Environmental ethics, saya punya tesis lagi Pak Rocky, mudah-mudahan ini nggak dibantai karena baru satu bab. Tesisnya adalah bahwa untuk Indonesia bisa bermain di dalam lanskap moral environmental ethic, dia harus dipimpin oleh karakter feminin. Saya nggak bilang oleh wanita ya, saya bilang oleh karakter feminin. Frances Gauda, sekarang sudah wafat, itu seorang scholar dari Amsterdam. Dia mempelajari karakter postkolonialis bangsa-bangsa. Pada waktu Belanda hadir di Indonesia, dia juga dipertanyakan oleh orang-orang Belanda, ngapain Anda ada di situ? Lalu mereka kirim foto balik ke Belanda. Fotonya adalah civil servant dari Belanda, gagah, mungkin berkumis. Di sampingnya adalah Raja Solo, Raja Yogyakarta, Pakubuwono, segala macam, yang digambarkan dengan perhiasan seperti orientalis elit native gitu ya. Dan badannya kecil, dan foto itu seakan-akan sebuah pernikahan. Itu bahwa manusia, dalam hal ini manusia western, itu adalah yang memanusiakan manusia buas di timur jauh. Jadi antropologis ide tentang nature and culture itu adalah bahwa mereka hadir ke Indonesia memberikan culture kepada nature yang buas. Nature itu feminin menurut antropolog di tahun 60-an, 70-an. Kenapa? Karena nature dan feminin itu adalah yang menseleksi. Gitu ya. Maka itu kalau ditolak sama anak Unpad sangat menyakitkan. Gitu, karena dianggap DNA-nya nggak pantas diteruskan. Gitu kan? Nah, sekarang berbalik.
nature itu adalah perawan yang sempurna, man atau culture itu adalah racun, kanker. Indonesia punya moral kapital dan natural resources untuk berbicara banyak di situ, tapi dia harus mengejawantakannya sebagai Indonesia the nurturing country, the steward of the earth, feminin. Oke. Ya, kemampuan kita untuk mengimajinasikan profil politik di dalam versi feminin dimungkinkan memang karena narasi kita Ibu Pertiwi. Betul. Hal-hal yang memungkinkan kita mengingat. Kita tahu bahwa kata bumi itu yang juga semacam sinonim dari nature itu, Gaia, artinya perempuan itu. Kita mengerti bahwa kalau kita eksploitasi nature, maka kita mengeksploitasi rahim perempuan. Kan itu prinsipnya. Jadi kalau saya bayangkan nature yang feminin itu, rahim perempuan, tetapi untuk mengetahui isi rahim itu, saya perlu stetoskop laki-laki. Saya perlu USG, mesin yang kasar. Kenapa misalnya diperlukan 3 dokter minimal hanya untuk mendeteksi apa yang ada dalam rahim perempuan itu? Dokter anak 1, ginekolog 1, radiologi 1. Padahal bukankah rahim itu berbicara sendiri pada si ibu? Detak jantungnya sama dengan detak jantung ibunya. Kecemasannya sama dengan kecemasan ibunya. Tetapi patriarkisme ini memanfaatkan teknologi untuk mengeksploitasi rahim perempuan supaya timbul labor value-nya di situ. Karena investasi teknologi artinya mesti kembali uangnya. Nah, itu yang memungkinkan kita menganggap bahwa bahkan bagian yang paling feminin dari peradaban hanya mungkin dikenali kalau ada peralatan patriarkis yang namanya ilmu kedokteran modern itu. Kita bisa usut etik di belakang ilmu kedokteran modern. Kita bisa usut persekutuan antara politik dan para farmasis itu, pembuat kebijakan. Tapi dasarnya adalah bring nature itu kembali ke dalam perencanaan politik. Nah, yang ingin kita tagih di situ hari ini. Dan pembuktian itu kita lengkapkan dengan statistik bahwa Indonesia hari ini stuntingnya 20% tuh. Artinya 1 dari 5 kelahiran pasti akan kekurangan gizi. Artinya otaknya akan menyusut 30%. Bagaimana mungkin kita bertanding untuk dapat bonus demografi dengan otak yang menyusut itu? Konsekuensinya panjang tuh. Jadi kalau kita katakan bahwa kembalikan alam itu, oke, nanti Presiden Jokowi bilang kan udah hilirisasi, energinya bersih di hulu, memang di hilir. Oh ya, energi kita di hilir bersih. Tetapi bagi seorang ekofeminis dia akan uji itu, oke. Tapi kita lihat di hulu, di rahim bumi itu bersih apa tidak? Kalau pemain nikel misalnya cuma 4 oligarki, kalau pemain batubara hanya lebih sedikit dari kesebelasan timnas, artinya di hilir dia bersih, di hulu dia kotor secara politik, karena tidak ada fair competition di situ. Jadi penderitaan kita harusnya kita paksa untuk memeriksa di mana social justice itu sebetulnya hilang, yang seharusnya tiba pada rahim perempuan sehingga tidak ada stunting di situ. Kita semua lahir dari rahim perempuan, di dalamnya ada justice. Rahim perempuan itu adalah ilmu hukum pertama, ilmu sosial pertama untuk mengajarkan kita tentang keadilan. Tidak perlu ajarin perempuan teori keadilan John Rawls, John Locke, John Mukidi segala macam. Karena perempuan sendiri tahu apa yang disebut keadilan. Sejak hamil dia membagi hidupnya dengan calon bayinya tuh. Jadi rahim perempuan adalah
Universitas keadilan pertama. Rahim perempuan. Ya. I am a male feminist. Kita semua berasal dari rahim perempuan. Begitu kita keluar dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Rahim laki-laki itu adalah munas partai politik. Rahim laki-laki itu adalah APBN. Jadi bayangkan misalnya, sesuatu yang kita bayangkan sebagai keadilan, akhirnya kita temukan kontradiksinya tuh. Gini rasio kita tidak dibaca berdasarkan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita keluarkan. Spending expenditure kita yang dihitung. Sehingga seolah-olah nggak ada masalah dengan keadilan tuh. Gini rasio kita berapa? 31, 32, 37. Tetapi yang diukurkan expenditure. Kalau ada pejabat statistik datang ke sini, dia tanya ke saya, Pak Rocky, berapa pengeluaranmu? 10.000. Kenapa? Saya cuma makan pisang Ambon. Di dalamnya ada nutrisi, ada mineral di situ, ada karbohidrat, ada vitamin. Pisang Ambon aja kan. Dia keluar dari ruangan ini, dia bertemu dengan seseorang yang lagi parkir mobil two-seater di situ, tapi pakai supir. Berapa pendapatanmu? Dia bilang 10.000. Kenapa? Saya cuma disuruh makan vitamin, karena saya banyak penyakit. Orang kaya ini jujur mengatakan 10.000. Saya bilang 10.000. Sama-sama jujur kan? Ada mahasiswa dari sini keluar dari Endgame, ditanya sama statistician itu, Anda berapa pendapatanmu? 10.000. Pengeluaranmu 10.000. Kenapa? Saya cuma makan 1 kali sehari. Berapa? 7.000. 3.000. Buat apa? Beli promah. Buat nahan rasa lapar itu. Jadi di headline Jakarta Senayan Distrik, rasio Gini-nya adalah 0. Tidak ada kesenjangan. Sama-sama keluarin 10.000. Tapi coba dihitung aset kekayaan. Dompet saya pasti sedikit lebih tebal dari Bagus, karena dia masih dosen. Saya udah dipecat jadi dosen. Tetapi dompet kita semua di sini dikumpulkan, nggak ada apa-apanya dengan dompet pemilik BMW two-seater di situ. Dan dengan cepat ketika terjadi krisis politik, kita semua ini yang mesti berhadapan dengan kekuasaan, yang punya two-seater itu udah sampai ke Halim dalam 20 menit. Ngapain? Private jetnya nunggu dia di situ. Jadi kita mau gambarkan sebetulnya cara kita mengakses informasi itu. Nah, poin-poin ini yang saya kira mendasari kita untuk memuliakan kembali posisi femininity di dalam politik. Jadi, ya kembalikan saya pada rahim perempuan, ke dalam rahim perempuan. Kalau misalnya ada anak ya di sini, saudara-saudara, ibu, mbak, teman-teman perempuan yang lagi hamil dengan alasan pun saya nggak peduli. Anda lagi hamil, lalu si petugas statistik tadi, seorang surveyor itu, lembaga survei, dia tanya pada Anda sebagai perempuan, ibu bahagia nggak dengan kehamilanmu? Ya tentu saya bahagia tuh, wajah saya sumringah. Pasti semua ibu yang hamil bahagia dengan kehamilan dia. Tapi coba surveyor itu tanya pada si bayi yang ada dalam rahim ibu itu. Nah, bahagia nggak kamu kalau dilahirkan? Oh tunggu dulu, kasih statistik, kata si bayi itu. Lalu kita kasih statistik tadi itu, bahwa stunting itu 20% loh. Berarti ada kemungkinan saya stunting ya om. Nggak apa-apa, saya tetap mau lahir. Tapi saya dengar Ibu Sri Mulyani bilang, kata si bayi, karena dia nguping,
Kata Ibu Sri Mulyani, setiap bayi Indonesia yang lahir sudah dibebani utang 50 juta per orang tuh. Surveyor bilang, iya benar. Nah kalau begitu, saya tidak ingin dilahirkan. Karena potensi saya stunting dan harus membayar hutang 50 juta. Bayi itu bilang, biarkan saya tinggal di dalam rahim ibu. Karena saya tidak ingin bayar hutang yang dibuat oleh Mulyono. Kan imajinasi kita begitu. Kalau kita tidak mampu untuk membaca literatur, gampang baca literatur itu. Oke, sebelum saya kena deli, silakan bagus. I'm really enjoying that, really. Sayangnya punya 4 menit lagi sisanya Pak, tapi Pancasila tadi Pak Rocky bahas sedikit gitu ya. Sebenarnya saya pakai bahasanya sintetik gitu, tapi bukan derogatori. Maksudnya sintetik itu bagus dalam hal dia amalgam dari beberapa competing paradigm gitu. Tapi harusnya yang jeleknya bisa dihapus, yang bagusnya masuk ke situ. Kalau sebuah asas tunggal atau falsafah bernegara itu bisa menjadi falsafah bernegara, itu menurut saya hanya karena dia bisa menyelesaikan masalah praktis. Falsafah bernegara orang Amerika loosely adalah etos individualisme yang mungkin bisa ditarik akarnya dari gerakan Protestanik Calvinis gitu ya. Jadi dia menjunjung tinggi individualisme dalam ekonomi, jadi kapitalisme, jadi free speech, jadi gerakan feminis, segala macam gitu ya. Nah, bagaimana dia menyelesaikan masalah praktis? Oke, misalnya saya kasih contoh. Ada masalah kekerasan dalam rumah tangga. Solusinya, kita pasang CCTV di setiap kamar tidur. Lalu dilema itu diberikan kepada orang Amerika. Dia pasti tidak akan mengorbankan privacy untuk security. Aborsi pun demikian, cuman permasalahannya yang disebut individu itu bayinya atau ibunya, tapi tetap individual. Nah, Indonesia harusnya punya super asas tunggal. Pancasila, semuanya ada di situ. Gitu. Pertanyaan saya terakhir untuk menutup Pak Rocky adalah, bagaimana seorang super Pancasilais bernavigasi di lanskap sosiopolitik Indonesia ketika menghadapi pandemi, krisis pangan, dan lain sebagainya. Oke, ya cari akal ya buat menyelesaikan problem super filosofis ini. Hendak diterangkan melalui pendidikan P4 atau kursus Pancasila bahwa kita adalah masyarakat yang bukan komunitarian, hidup di dalam Gemeinschaft itu, kalau pakai sosiologi siapa Durkheim atau siapa itu, bukan Gesellschaft, Durkheim ya, oke. Jadi ada persahabatan, ada kehendak untuk membagi, itu bagus betul tuh. Kalau itu kita pakai, nggak mungkin ada kelaparan di Indonesia, karena ada sistem extended family. Di Amerika tidak ada sistem itu. Anda nggak punya penghasilan, Anda mati itu. Di kita Anda nggak punya penghasilan, nggak bisa bayar uang kuliah, pamanmu masih bisa ambil alih itu. Hal yang bagus dari Gemeinschaft ini, sistem kekerabatan masih ada di situ. Jadi kalau misalnya ada statistik hari ini, malam ini ada 19 juta orang Indonesia yang tidur dengan rasa lapar itu. Dengan perut kosong maksudnya. Siapa mereka? Tidak diberitahu di situ siapa mereka. Tetapi logika kita tentang feminisasi kemiskinan itu memungkinkan kita untuk menebak. Yang paling nggak bisa, yang paling banyak tidur dengan perut lapar pasti perempuan itu. Karena tadi ada kehidupan Gemeinschaft bahwa kendati si perempuan belum makan malam-malam, dia menunggu suaminya supaya dia bisa katakan bahwa ayah ini nasi yang masih tersedia. Kamu udah makan? Sudah. Dia berbohong perempuan itu. Anaknya dia mesti kasih duluan tuh. Jadi sebetulnya kepancasilaan itu juga menyembunyikan eksploitasi kelas. Karena sifat kefemininan kita itu.
Nah, kita mau terangkan itu untuk memperlihatkan bahwa Pancasila itu bagus, tetapi kalau di dalamnya individualisme dihilangkan, maka prinsip pertanggungjawaban juga hilang. Tapi yang saya maksud dengan individualisme adalah bukan, kalau orang bilang individualisme kan dianggap sebagai itu kapitalistik, itu bukan. Individualisme dalam pengertian bukan kepentingan individu, tapi kebebasan individu, itu yang saya maksud. Dan itu adalah hal yang dari awal ada di Republik ini, itu kebebasan individu. Yang kadang-kala dianggap bahwa oke, itu artinya, jadi bukan individualisme dalam versi kapitalisme, tapi individualisme dalam versi liberal sosialisme. Pertanggungjawaban saya mesti ucapkan itu. Jadi dasar-dasar itu yang suatu waktu mungkin kita bisa uraikan lebih cermat, bahwa fondamen yang kita sebut sebagai Pancasila sebetulnya di dalamnya ada persembunyian eksploitasi, dan eksploitasi yang paling berbahaya eksploitasi ekonomi yang tadi saya terangkan, bahwa perempuan akhirnya menerima bagian yang paling buruk dari ketidakmerataan karena keadilan sosial tidak terjadi kan. Jadi kalau kita lihat piramida sosial, di atasnya ada kapitalis, lalu ada kelas menengah, ada kelas bawah yang kita sebut proletar. Nah, perempuan itu adalah the proletariat of the proletariat of the proletariat. Proletariat adalah kaum perempuan. Nah, itu artinya adalah hak kita untuk mengucapkan kembali janji kemerdekaan, bahwa keadilan sosial itu dimaksudkan bukan untuk menghasilkan jumlah, tapi memelihara kualitas hidup kita kan. Dasarnya itu. Nah, selebihnya tentu adalah urusan DPR, MPR yang juga kita ragukan, mampu nggak mereka melihat bahwa kehidupan sosial kita, basis kebersamaan yang disebut Gemeinschaft itu hilang. Kenapa? Karena ada modeling sekarang, di mana kalau tanah digusur itu, tanah yang sifatnya feminin, dikasih harga aja tuh. Di Rempang digusur, di mana-mana digusur. Jadi dinilai berdasarkan prinsip homo economicus, prinsip market, market policies gitu kan. Padahal sebetulnya yang digusur itu memerlukan home, dia nggak memerlukan house. Karena home itu adalah kesepakatan moral dia untuk berbagi, untuk bercakap-cakap dengan tetangganya. Begitu dikasih apartemen, hilang. Yang disebut home itu pindah jadi house itu kan. Jadi tesis saya adalah market ekonomi oke, boleh sebagai penanda untuk menghasilkan efisiensi itu. Supply berapa, demand diperlukan berapa itu. Market ekonomi boleh. Tetapi negara ini tidak didesain untuk menjadi market society, bedanya di situ. Market ekonomi oke, rasionalitas di situ. Tapi kalau market ekonomi menginfiltrasi wilayah-wilayah sosial, kultur, maka berubah dia menjadi market society. Negara ini tidak didesain untuk jadi market society. Nah, batas itu yang harusnya ditempuh secara radikal dalam persaingan politik. Tapi itu membutuhkan tadi keterangan-keterangan intelektual yang sempurna yang harus dipahami oleh partai politik. Sehingga perdebatan persaingan politik dasarnya adalah ideologi itu. Anda lihat misalnya PDIP yang ideologinya sekuler bisa bersekutu dengan PKS yang ideologi teologis itu. Bagaimana mungkin ketemu di Siratul Mustaqim? Oke. Di awal tadi saya karakterisasi Pak Rocky sebagai jester. Di akhir saya karakterisasi Pak Rocky sebagai patriot. Oke. Lalu apa problemnya? Supaya saya bisa. No, I thought that's just a nice end to the conversation. Rekan-rekan, mudah-mudahan ini ada faedahnya. Mudah-mudahan ini layaknya rekan-rekan berada di dalam kelas bisa bawa pulang sesuatu yang teman-teman ambil bagian dalam kreasinya. Terima kasih Pak Rocky. Terima kasih untuk bimbingannya. Ada kata terakhir atau? Kata terakhir, kita bicara panjang lebar tentang nasib negeri dengan memanfaatkan kebersamaan kita tuh. Lagu yang lagi populer sekarang yang siapa? Lady Gaga.
when the sun go down and the band stop play, I always remember us this way. Begitu liriknya ya. When the sun go down and the band stop play, I always remember us this way. Gitu. Saya sedikit aja supaya yang tahu, oke. Coba, siapa yang tahu coba kita. Satu. I always remember us this way. Lagi yang tahu. Oke. Remember us this way. Oke. Jadi memungkinkan kita untuk selalu mengingat kebersamaan kita. Tapi coba saya rubah sedikit liriknya tuh. When the sun go down and the brain stop play, berikutnya masih bisa nggak? I always remember us this way. Masih nggak? I always remember us this way. Bila brainnya stop play. Negeri ini ada dalam keadaan itu. Otaknya berhenti itu. Dan itu yang hendak kita hidupkan kembali dengan mempercepat end game.